Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana ilaihi ata wa ma kunna linahtadiya laula an hadana sadu alla ilaha illallah wa syadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya salina wa ajmain amma ba'du. Para pirsawan, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam keadaan sehat dan masih hidup sampai saat ini. Marilah kita tingkatkan ilmu kita dalam menjalani ibadah Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua pirsawan yang dimuliakan Allah, kita selalu memiliki suatu target, hajat, cita-cita yang ingin kita raih. Untuk mencapai cita-cita dan meraih cita-cita itu kita tidak gampang. Hitunglah ada sekian kekuatan yang menghalang semua apa yang kita lakukan untuk mencapai target. Sehingga perjalanan kita bukan lurus dalam suatu garis target atau garis sasaran, tetapi tidak jalan kita. Dan ini karena apa? Kekuatan kita sesungguh-sungguhnya itu yang diberikan oleh Allah hanyalah 20% kalau kita perhitungkan, hitung-hitung secara alamiah. 20% dari 100% yang kita butuhkan untuk menghancurkan semua penghalang kita yang jumlahnya 100% ini. Lalu berapa kurangnya kekuatan kita? Mungkin 80 atau 70%. Di mana kekuatan yang 60, 70 atau 80% itu? Itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan jatah simpanan bagi kita yang disimpan oleh Allah untuk saat-saat tertentu dan juga untuk keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena itulah maka kita harus meraih kekuatan yang 70% yang ada pada Allah itu. Caranya bagaimana? Yaitu sudah tentunya dengan bermohon kepadanya, minta tolong kepadanya, dan minta kepadanya. Bagaimana cara mempermohon? Itu ada cara yang formal, ada cara yang non formal, ada cara yang tidak terlalu formal juga, tapi ada yang sangat formal. Cara bermohon yang sangat formal yaitu kita melakukan sholat fardu. Sholat fardu atau sholat sunnah. Ada lagi yang bisa kita lakukan, yaitu puasa fardu yang tertinggi, yaitu kemudian puasa sunnah. Ini saudara-saudaraku sekalian, yang non formal banyak sekali. Yang non formal, semi formal, yaitu kalau kita mohon kekuatan yang bagus, yaitu minta pengampunan kepada Allah dengan beristighfar dan mengucapkan doa-doa dalam Al-Quran, itu juga permohonan. Dan kemudian yang non formal, kapanpun kita bisa, sambil jongkok, sambil berdiri, sambil tiduran, sambil duduk-duduk di tempat manapun, ya Allah berikan aku kekuatan, ya Allah. Ini cara-cara meraih kekuatan. Ini cara-cara meraih kekuatan yang ada pada Allah itu. Oleh karena itulah sesungguh-sungguhnya kekuatan seseorang akan semakin meningkat apabila dia semakin dekat kepada Allah, semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, maka aku yang menjadi musuhnya.
Atau yang lainnya menerjemahkan, barang siapa yang memusuhi kekasih-kasihku, akan aku umumkan perang kepadanya. Ini. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang kekasih Allah, maka Allah yang akan menggempur semuanya. Siapa yang berani melawan Allah? Siapa yang bisa menang melawan Allah? Tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan Allah. Allah adalah Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Sempurna, Maha Benar, Maha Perkasa. Nah sekarang, oleh karena itu kita raihlah. Karena apa? Kalimat yang kedua adalah disebutkan oleh Allah dalam Al-Hadis itu. Dalam firman Allah pada Al-Hadis, hadis sahih ini ya. Bagaimana caranya supaya menjadi seorang kekasih Allah yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di sana, barang siapa yang melakukan pendekatan kepadaku, baik dengan yang kufardukan maupun disunahkan oleh Nabi, maupun dipadukan maupun disunahkan oleh Nabi, dan dilakukannya secara terus menerus istiqomah, maka aku yang akan jadi matanya apabila dia melihat, aku yang jadi mulutnya apabila dia berbicara, aku menjadi telinganya apabila mendengar, dan aku menjadi tangannya apabila dia memegang, aku menjadi kakinya apabila dia berjalan. Ini bayangkan, kalau kita ingin mencapai suatu kekuatan dalam mengendalikan kendaraan kita di jalan, maka kalau kita berzikir, mendekat kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, curhat kepada Allah, berbicara kepada Allah dan sebagainya, maka dia akan menjadi mata kita. Ada bahaya yang tidak terlihat, maka tiba-tiba saja mobil kita belokkan ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Aku yang jadi mulutnya apabila dia berbicara, kita berbicara kepada anak kita. Kalau Allah yang menjamin mulut kita, maka bicaraan kita akan karomah, karismatik dan berwibawa tinggi. Demikian juga telinga kita akan mendengar apa saja yang tidak didengar orang biasa. Dan tangan kita memegang setir, umpamanya kaki kita memegang pedal gas atau rem dan kopling dan sebagainya, itu dikendalikan oleh Allah. Semuanya akan 100% kekuatan kita menuju jalan. Oleh karena itulah, maka pendekatan kepada Allah adalah salah satu cara untuk memperoleh kekuatan itu. Dan sekali lagi, kalimat terakhir daripada Al-Hadis itu menyebutkan, dan apa saja yang dipohonkannya kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Ini janji Allah. Jangan sampai kita tidak percaya bahwa Allah itu, kalau dia menyatakan sesuatu, pernyataannya itu pastilah kebenaran belaka, kebenaran hakiki. Dasarnya apa? Kebijakan Allah yang maha besar, sehingga semuanya atas pertimbangan yang maha luas. Ini. Dan semua itu dinyatakan dan dihitung dengan perhitungan yang maha cermat, karena Allah maha benar perhitungannya dan maha cermat ya. Dan semua pernyataannya itu adalah atas dasar kasih sayangnya yang maha besar. Karena dia maha pengasih dan penyayang. Pasti untuk kebaikan kita. Kita diberikannya segala sesuatu, penyakit maupun kesembuhan, itu adalah atas dasar kasih sayangnya. Kemudian Allah memberikan segala sesuatunya lebih daripada yang hak kita terima dalam hitungan ibadah kita. Kalau kita dapatkan 100 hari ini, maka mestinya kita mungkin dapat 30 cuman. Kenapa? Mungkin karena kekurangan ibadah kita, kelengahan kita, mungkin melakukan maksiat dan sebagainya, dan sering lupa kepada Allah. Tapi kenapa menjadi 100? Maka ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya 30 yang kita dapatkan 30, ditambahkan 70 oleh Allah. 70 itulah ungkapan kasih sayang Allah berupa kemurahan Allah yang maha besar. Jadi Allah selalu memberikan lebih daripada yang hak kita terima. Ini. Oleh karena itu, raihlah kekuatan Allah. Sehingga dengan demikian, maka kita menjadi orang yang kuat lahir batin kita. Kuat ilmunya, kuat wacananya, kuat tubuhnya, kuat perbuatannya. Sehingga, dan kuat pemakaian hartanya. Sehingga kita menjadi orang-orang
yang berjalan di jalan Allah, mencari dan mendapatkan rezeki di jalan Allah, membelanjakan dan menikmati rezeki kita di jalan Allah, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Angin sorga, aroma sorga akan mendesir ke tubuh kita, ke kehidupan kita semasih kita berada di alam tanah. Ini yang harus kita cari, persekot sorga. Jangan sampai ketika di alam tanah aroma dan derasnya angin neraka kita dapatkan. Inilah yang mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan penuh manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi Anda yang mendengarkan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.